Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sarwo Edi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Surakarta. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah suatu hal yang tak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan dalam kehidupan, maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, poin-poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun. Dilanjutkan yang kedua adalah student center atau berpusat pada anak. 3. Menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Pembentukan budi pekerti. 5. Bermain. Dan terakhir, kemerdekaan. Selanjutnya, pemikiran Ki Dewantara akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya yang kedua, berpusat kepada anak. Artinya, pendidikan yang berpusat kepada anak didik, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Berikutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pembentukan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadiannya. Sedangkan yang kelima, bermain. Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah taman sebagai konsep pendidikannya. Taman berarti sebuah tempat bermain yang teduh, tenang, dan menyenangkan bagi para siswa. Sedangkan yang keenam, merdeka. Merdeka itu memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, namun tetap dibina, diarahkan sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Lalu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, guru itu sosok yang paling tahu siswa ditransfer materi untuk mengejar ketercapaian ketuntasan materi saja. Kemudian yang kedua, guru tidak memahami karakteristik siswa. 3, hanya mementingkan nilai dari segi kognitif saja. Kemudian yang keempat, pembelajaran berpusat pada guru. Selanjutnya yang kelima, kurang memperhatikan siswa sudah benar-benar paham atau tidak. Yang keenam, meminta siswa belajar sesuai alur yang telah dibuat guru. Yang ketujuh, hasil belajar tidak sesuai dengan harapan guru.
Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari untuk melakukan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses belajar secara menyeluruh. Dengan aspek pembelajaran kognitif, psikomotorik, afektif, sosial, spiritual, dan budaya sesuai yang diinginkan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Diharapkan siswa bisa berekspresi, berpendapat, dan berkreasi dengan baik. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. 4. Memahami karakteristik siswa. Dan kelima, memberi kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Lalu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Artinya, guru harus melibatkan murid dengan metode student center. Berikutnya yang kedua, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21. Pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang siswa. Sahabat Guru Indonesia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan untuk kita semua. Salam untuk Guru Indonesia.